Baik, saya Birden, kita balik lagi di segmen selanjutnya masih dengan Mas Henry dari Semisoft. Oke, Semisoft ini kan berarti memproduksi beberapa games. Ya. Ada berapa games di Semisoft dan game apa yang paling laris? Kita lah ya seperti yang tadi saya ngomong ya, udah 9 tahun ini kita sebenarnya yang pertama itu game yang kita produksi itu namanya Legrand Legacy. Itu single player RPG, itu zaman-zamanan seperti kalau FF7, FF8 gitu ya. Terus abis itu baru kita mulai masuk ke mobile games. Dan itu mobile games itu sebenarnya udah ada 20 lebih ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya memang 25 maybe, I lost count sebenarnya ya udah kebanyakan juga sih ya. Kira-kira segitulah. Dari 25 games yang sudah di-build gitu, mana yang paling laris? Paling laris itu sebenarnya masih yang game yang pertama ini, yang Legrand Legacy ini gitu ya. Karena itu memang premium game, jadi dan itu memang udah berjalan udah paling lama gitu ya. Jadi memang bisa langsung kelihatan lah gitu buah hasil jerih susah payahnya. Mungkin kalau saya bisa highlight juga sebenarnya Battle of Satria Dewa ini juga lagi mulai kita gencarin lah ya. Tapi kalau ini kan dia beda ya, karena ini freemium, jadi orang bisa download for free, and then they can buy in-app purchase gitu di dalam gitu. Nah jadi itu mungkin kalau seperti itu tuh biasanya user acquisition cost-nya itu memang agak tinggi. Jadi lebih sulit lah untuk ngegarap marketnya lah gitu. Tapi memang ya tidak impossible. Tapi memang trennya semuanya rata-rata kan game kan kesana semua ya gitu ya. Betul, memang itu kiblatnya kesana ya. Iya, kiblatnya kesana lah. Mulai dari Angry Birds and then Candy Crush gitu. Jadi ya kita sih gitulah mengikuti arusnya juga lah gitu. Ini pertanyaan jahil nih, maksudnya ada beberapa kan yang memang laris gitu kan. Berapa downloader? Berapa downloads ya? Kalau dihitung semuanya, I think there's about more than 150,000 sih ya. Wow. Ya. Itu yang mana nih? Yang semuanya, termasuk semuanya? Yang Legrand, terus juga yang Battle of Satria Dewa, terus juga yang all the mobile game yang kecil yang lain-lainnya, mungkin totalnya ya kira-kira segitulah. Gitu. Wow, cukup fantastis ya. Karena kalau dihitung-hitung dikali-kali itu udah ketahuan tuh ya. As a bisnisnya. Tapi nggak sesimpel itu juga ya, karena kan kita juga ada yang namanya kita promosi, ada juga diskon gitu. Jadi nggak semuanya langsung dihitung. Oh, retail price-nya segini nih, langsung kali aja berapa kali downloadnya gitu segala. Ya nggak sesimpel itu juga gitu. Masih banyak detail-detail lain yang perlu dikurang-kurangin gitu. Kayaknya ya. Belum ada platform cost-nya, belum ada publisher fee-nya gitu. Jadi ya maksudnya nggak se-straightforward itu juga sih sebenarnya gitu. Nah lalu game apa yang dari kurang lebih 25 games yang sudah diproduksi, game mana yang paling susah untuk diproduksi, untuk nge-build si game tersebut? Yang pastinya yang Legrand. Ya Legrand ini karena kita itu 3,5 tahun. Kita we spend 3,5 tahun itu untuk ngebangun. Dan itu cukup dibilangnya bukan yang casual ya, itu cukup hardcore. Jadi itu saya bilang banyak sekali tantangan-tantangan yang pas berjalan juga I don't think ada perjalanan 3,5 tahun itu yang smooth sailing banget gitu ya. Jadi memang banyak lika-likunya ya. Terus jadi ya saya bilang sih udah pasti Legrand sih itu karena sulit sekali sih. Gitu. Kesulitannya, oke, kita bilang sulit sekali. Maksudnya dari 3,5 tahun melewati itu, kesulitannya di mana? Yang paling sulit apa? Dan sudah bisa dilewatin? Pertama-tama karena itu agak labor intensif ya kalau disebut ya. Jadi memang banyak sekali karyawannya. Waktu itu tuh puncak-puncaknya termasuk dengan third party outsourcing segala itu sampai 81 orang. Jadi ya you can imagine untuk memanage dan menghandle semuanya. Dan waktu itu sebenarnya kita awalnya itu sebenarnya dari Bandung sih, gitu. Jadi saya kan berdomisili di Jakarta dan itu memang itu di Bandung. Jadi ya ada distance juga
menjadi challenge dan orang-orangnya juga kan saking begitu banyaknya juga jadi challenge juga untuk manage-nya gitu. Dan kita kan maksudnya kita belum siapa-siapa nih, belum ada nama, belum ada pamornya, sebelum ada sama sekali. Terus kita mau jualan produk kita, ya marketingnya juga itu juga jadi suatu challenge gitu. Iya. Gitu. Ya kadang gitu ya, kalau untuk memulai suatu hal yang baru, untuk memperkenalkan suatu hal yang baru, untuk mendapatkan trust dari orang-orang di sekitar tuh memang cukup effort ya. Untuk memperkenalkan diri, oh ini loh kita gitu loh. Dengan proses segala macam pasti, dan konsistensinya harus selama 3,5 tahun kan cukup lama dan luar biasa gitu. Wow. Ternyata seperti itu ya, sesulit itu prosesnya untuk bisa menjadi seperti Semisoft dengan sekian banyak gaming sekarang. Baik, Seberian, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Let's play, let's begin.